Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 di pertengahan bulan Mei tahun 2020. Sholawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir yang sehat. Materi ini dijanjikan sejak lama untuk penyuluhan ibu hamil, ibu-ibu yang terbina oleh saya, Suster Ari, dan Bidan Rika, dan tim Salma Bandung. Baik, barangkali audio ini akan disebarluaskan. Sedikit saya memperkenalkan diri, saya Suster Ari, Koordinator Salma Bandung, Yayasan Askar Ramadan. Salma itu adalah sayap dakwah dari Yayasan Askar Ramadan yang bergerak untuk membantu bimbingan menyusui baik offline maupun online. Langsung saja ke materi. Perlunya seorang ibu bahkan seorang ayah melakukan perawatan bayi baru lahir, ya, ikut belajar bagaimana merawat bayi baru lahir yang sehat di rumah, karena ada tujuannya gitu. Apa aja tujuannya? Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan insting keibuan. Jadi perawatan bayi baru lahir itu akan membuat ibunya semakin mengenal bayinya gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Kalau udah bisa kan si ibu akan makin percaya diri, ya gitu. Kalau sudah percaya diri, oksitosin pun meningkat. Kalau oksitosin sudah meningkat, ya biiznillah ASI juga lancar jaya gitu, ya. Jadi tujuan perawatan bayi baru lahir itu meningkatkan insting keibuan, meningkatkan rasa percaya diri, dan otomatis meningkatkan produksi ASI gitu kan, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efek bonding, karena seperti diungkap dalam sebuah jurnal London of Primary Care tahun 2016 mengungkap bahwa ikatan orang tua dan anak pada usia 0 sampai 3 tahun menjadi faktor penting terhadap kesehatan mental atau jiwa dan ketahanan anak jangka panjang. Masya Allah, ya, semakin sering disentuh orang tuanya, si anak tuh kesehatan mentalnya jauh lebih kuat gitu, ya. Jadi tidak hanya menyusui, perawatan bayi baru lahir pun berperan penting dalam meningkatkan bonding karena melibatkan pengasuhan responsif di mana terdapat kontak fisik, sentuhan, ya, kontak mata, kontak suara, dan kontak emosional atau hati. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menghemat biaya. Betapa tidak gitu kan, ya. Jadinya kalau seorang ibu dan ayah mampu merawat bayinya di rumah sendirian, berdua lah, ya, maksudnya kerjasama antara ibu dan ayah, jadi kan tidak perlu memanggil pelayanan home care untuk perawatan bayi baru lahir gitu kan, ya. Mumpung bayinya sehat, sebetulnya ini akan mudah dilakukan oleh orang tuanya sendiri gitu. Kalau untuk bayi-bayi yang terlahir nauzubillahimindzalik kurang sehat dengan diagnosis tertentu, ya perawatannya akan berbeda gitu, ya. Ya mungkin di awal
perlu bantuan pelayanan home care untuk membimbing cara merawatnya. Mudah-mudahan bayi kita semua terlahir sehat sehingga kita diberi kemudahan untuk merawat bayi-bayi kita. Amin. Segitu aja ya pembukaannya. Nanti kita lanjut ke video aja supaya lebih mudah memahami bagaimana perawatan bayi baru lahir yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke perawatan bayi baru lahir. Sebelum memulai kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan boleh pakai hand sanitizer atau dengan air mengalir menggunakan sabun dengan 6 langkah. Pertama, digosokin merata di telapak tangan. Kemudian punggung tangan sambil digosok juga sela-sela jarinya, dua-duanya ya. Kemudian sela-sela jari, kemudian jari bagian atasnya ya, terus jempolnya, kuku-kukunya, kemudian pergelangan tangan ya. Setelah bersih baru kita memulai dengan perawatan bayinya. Baik, untuk memulai perawatan bayi tadi sudah dimulai dengan cuci tangan dan pastikan kuku kita tidak panjang ya, pendek-pendek dan tidak menggunakan perhiasan ya, supaya tidak membahayakan ke bayinya. Perawatan bayi baru lahir sih kebanyakan ya seputar memandikan dan perawatan tali pusat aja ya. Sebelum memandikan kita mulai dengan perawatan mata dulu. Kan kalau bayi baru lahir matanya suka kotor ya. Itu sebetulnya cukup dibersihkan dengan kapas yang disiram oleh air hangat. Nah, kita siapkan kapas bulat-bulat seperti ini. Nah, ini disiram sama air yang hangat atau air yang panas, tunggu sampai hangat baru bisa dipakai. Cara membersihkan mata bayi dalam kondisi mata yang tertutup ya, ini karena pakai pentem jadi matanya terbuka. Dibersihkan dari arah dalam keluar. Nah, ini cuma satu kali pakai terus buang ya. Kalau kapasnya besar, ini bisa dibalik pakai yang sisi sebelahnya untuk membersihkan mata yang satu lagi. Tapi untuk amannya kita ganti kapas yang baru aja ya. Jadi ini bersihkan dari mata bagian dalam, keluar, buang. Kemudian ganti kapas yang baru, bersihkan dari mata bagian dalam, keluar. Selanjutnya yaitu perawatan mulut. Gak masalah ibu untuk mulut yang putih-putih ya, lidah yang putih. Bayi yang menyusui ASI ya lidahnya biasanya ada yang putih. Nah, itu supaya tidak berkerak terlalu tebal, dibersihkan pakai kasa steril yang disiram air panas. Disiram air panas terus tunggu hangat baru bisa dipakai. Nah, ini digulung aja ke tangan, ke jari ya. Nah, masukin aja ke mulutnya, semua sisi-sisi mulutnya bagian dalam dibersihkan, mulai dari mulut bagian sebelah kiri, kemudian bagian atasnya, lidahnya, kemudian pipi yang sebelah kanan gitu ya. Ini juga sama, sekali pakai buang gitu, ganti dengan kasa yang baru. Tapi kalau ditemukan kondisi mulut bayinya berjamur, dibantu dengan dibersihkan kasa steril tidak membaik, malah semakin memburuk kondisinya, itu ibu konsultasikan langsung ke dokter spesialis anak aja ya.
kita lanjutkan lagi untuk memandikan bayi. Sebelum memulai, pastikan dulu ibu ruangan dalam kondisi hangat, tidak ada jendela yang terbuka gitu ya, jadi si bayi nggak keanginan gitu, dan cukup cahaya. Nah, sebelum memulai memandikan, kita bisa perawatan kulit dulu, karena beberapa bayi ada yang gemuk sehingga lipatan-lipatan kulitnya ada yang berdaki. Nah, itu bisa dibersihkan dengan minyak zaitun atau menggunakan Evo extra virgin olive oil atau menggunakan VCO. Pakai baby oil juga boleh, tapi untuk baby oil itu pastikan penggunaannya sebelum mandi ya, karena baby oil tidak boleh digunakan di kulit lebih dari 2 jam gitu ya. Jadi gunakan yang lebih natural aja seperti minyak zaitun, Evo, dan VCO. Nah, untuk membersihkan daerah-daerah lipatannya seperti daerah leher, daerah ketiak, daerah sikut, lipatan-lipatan paha, belakang lutut, selangkangan, itu kan suka kadang kering, kadang berdaki. Nah, itu bisa dibersihkan pakai kapas yang dibasahi oleh minyak zaitun, dibersihkan aja ya. Kalau sulit ngangkatnya, boleh minyak zaitunnya sedikit dihangatkan, jadi direndam di gelas air hangat gitu ya. Nah, bersihkan gitu daerah-daerah lipatannya. Oke, daerah-daerah lipatannya. Oke, udah selesai daerah lipatan dibersihkan. Ibu boleh lanjutkan dengan pemijatan sederhana aja untuk menambah kenyamanan bayi. Sebelum mandi, pastikan bersihkan dulu daerah kelamin. Nah, untuk laki-laki, ini ibu angkat dulu penisnya ke atas dan kulupnya ditarik. Jadi ini kulup ditarik untuk memastikan tidak ada sisa-sisa urin yang mengkristal di ujung penisnya. Ditarik, kemudian dibersihkan ujungnya, baru merata di sisi-sisi penisnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, baru ke daerah pantatnya. Nah, ini ibu bisa menggunakan kapas hangat, kapas yang digulung-gulung, atau ada yang udah dijual bentuknya bola-bola, itu bisa dipakai, kemudian disiram air panas. Untuk memandikan bayi, pastikan alat-alat yang mau digunakan itu sudah sedia. Jangan sampai bayinya sudah dibuka telanjang, tapi apa yang diperlukan saat memandikan belum siap gitu ya. Jadi pastikan bak mandi, waslap, boleh pakai 1, boleh pakai 2, itu udah siap ya. Jadi jangan sampai pas air hangat sudah siap, tapi barang yang diperlukan belum siap. Handuk dan 1 set pakaian bayi sudah terpajang di samping bayi setelah dimandikan, jadi udah siap pakai gitu ya, nggak menunggu lagi nanti setelah memandikan gitu. Memandikan bayi baru lahir itu ada 2 cara. Kalau kita takut langsung di air, bisa bilasnya di atas perlak dulu gitu ya. Jadi bayinya diseka dulu di perlak. Ini kalau cara yang pertama ini menghemat air ya, karena langsung dibilas di bak gitu. Jadi sebelum dibilas, bayinya disabuninnya di atas perlak dulu. Jadi di pertama ini air hangat ya, pastikan airnya hangat untuk ngecek suhu airnya sesuai dengan kebutuhan bayinya. Ibu bisa cek menggunakan sikut, karena sikut itu daerah yang paling sensitif gitu ya. Nanti dicoba, kalau hangatnya sudah pas baru bisa dipakai buat bayinya gitu. Digunakan air hangat ya. Jadi sebelum dimasukin ke air hangat, ibu boleh disekanya di atas perlak dulu. Basahin waslapnya dengan air hangat. Yang pertama kali dibersihkan daerah mukanya dulu, daerah mukanya, telinganya, kemudian merata ke kepalanya. Nah, ini kalau misalkan bayinya ditemukan ada kerak-kerak gitu ya, kan beberapa bayi yang baru lahir ada yang berkerak,
sebelum mulai mandi itu bisa di bersihkan pakai minyak, dipijit-pijit aja, kemudian didiamkan dulu beberapa saat baru mulai dimandikan. Gitu, nanti mandiinnya pakai sisir khusus supaya keangkat kotorannya ya. Jadi pertama dibersihkan dulu daerah wajah dulu, telinga, kemudian daerah kepalanya. Setelah merata daerah wajah dan kepalanya, baru ke dada, tangannya, kakinya, punggungnya. Boleh gini caranya, dimiringkan punggungnya, baru ke daerah kelamin dan pantatnya. Jadi daerah kelamin terakhir ya. Ini baru seka air biasa, belum sabun. Nah, kemudian disabunin dengan cara yang sama. Daerah wajah dulu, waslapnya ganti karena kan beda lagi ya. Ini tadi kita waslapnya udah kena kelamin gitu, ganti waslap yang untuk sabun gitu. Ganti waslap yang untuk sabun, disabunin sama ya. Nah, daerah wajah dulu hati-hati jangan sampai kena mata, jangan sampai kena masuk ke hidung dan mulut. Pipinya aja cukup. Udah bayi mah sekalipun berdaki tidak akan terlalu kotor seperti orang dewasa ya. Di wajahnya dulu, kemudian kepalanya, baru badan, tangan, punggung. Caranya gitu aja, dimiringkan punggung, kaki, baru terakhir kelamin ya. Udah gitu langsung deh dibilas. Nah, dibilas, cara memegang bayinya. Nah, gini ya, pastikan lehernya tersanggah supaya tidak kalau kata orang Sunda, supaya nggak dicemplak gitu. Jadi pegang seperti ini, lehernya tersanggah ya. Langsung dibilas aja. Nah, langsung dibilas gitu ya, bilas. Nah, pegang alat kelamin terakhir. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ibu harus menyiapkan dua air, yang satu baskom, yang satu bak, yang satu baskom, atau dua-duanya bak, nggak masalah ya. Itu mah seni aja, tergantung ibu punya alatnya seperti apa di rumah. Nah, kalau misalkan cara yang kedua, disabuninnya langsung di sini, disabuninnya langsung di atas bak. Nah, disabuninnya di atas bak ya, caranya sama. Yang pertama dibasuhi dengan waslap yang nggak ada sabunnya gitu ya. Caranya sama, wajah dulu gitu. Nah, wajah dulu, terus langsung ke badan, tangan, kaki, punggung gini aja lah, biar nggak usah dibalik. Nanti pas ngebilasnya baru boleh dibalik. Jadi ini baru ke kelamin. Nah, terus kasih sabun, boleh ganti waslap atau waslap yang sama juga nggak masalah sih pakai, karena ini mah langsung dijemurin kan cara yang kedua mah gitu ya. Jadi pakai waslap yang sama, terus disabunin, caranya sama gitu ya. Wajah dulu, kepala, badan, tangan, kaki, punggung, baru ke kelamin terakhir gitu. Nah, kemudian tadi sebelum ke badan, kalau pas lagi bersihin kepalanya banyak keraknya, itu pakai sisir khusus. Qadarullah saya nggak menyiapkan karena nggak ada. Jadi untuk ngangkat sisa kerak-keraknya itu dibersihkan aja pakai sisir ya, baru bilas gitu. Nah, setelah bersih, kan ini banyak sabunnya tuh karena kita memulai dari awal di atas bak. Nah, siapkan bak selanjutnya gitu. Bak yang kedua tinggal untuk membilas aja gitu ya. Nah, untuk membersihkan punggungnya sebelum si dedeknya dibilas, untuk ngebalik badannya ibu pegang gini caranya. Pegang ketiak yang satu lagi, terus gini nih, dipegang dadanya, langsung sekaligus ditengkurapkan, tangkap. Nah, jadi si dada dan lehernya tersanggah supaya nggak jatuh. Kemudian digosok punggungnya gitu ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Tadi kita megang pas lagi mandiin begini kan. Nah, caranya pindah ke tangan yang satu lagi, pegang ketiaknya. Nah, tinggal tengkurapkan, kemudian
bersihkan punggungnya. Ya, gitu. Ini cara yang kedua. Kemudian langsung masukkan ke bak yang satu lagi, tinggal bilas aja. Gitu. Setelah bersih, kan ini banyak sabunnya tuh karena kita memulai dari awal di atas bak. Nah, siapkan bak selanjutnya gitu. Bak yang kedua tinggal untuk membilas aja gitu ya. Nah, untuk membersihkan punggungnya sebelum si dedeknya dibilas, untuk ngebalik badannya ibu pegang gini caranya. Pegang ketiak yang satu lagi, terus gini nih, dipegang dadanya langsung sekaligus ditengkurapkan, tangkap. Nah, jadi si dada dan lehernya tersanggah supaya enggak jatuh. Kemudian digosok punggungnya gitu ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Tadi kita megang pas lagi mandiin begini kan. Nah, caranya pindah ke tangan yang satu lagi, pegang ketiaknya. Nah, tinggal tengkurapkan, kemudian bersihkan punggungnya. Ya, gitu. Ini cara yang kedua. Kemudian langsung masukkan ke bak yang satu lagi, tinggal bilas aja. Gitu. Wajahnya dulu, kemudian kepalanya, baru badan, tangan, punggung. Caranya gitu aja, dimiringkan. Punggung, kaki, baru terakhir kelamin ya. Udah gitu langsung deh dibilas. Nah, dibilas, cara memegang bayinya. Nah, gini ya. Pastikan lehernya tersanggah supaya tidak kalau kata orang Sunda, supaya nggak dicengklak gitu. Jadi pegang seperti ini, lehernya tersanggah ya. Langsung dibilas aja. Nah, langsung dibilas gitu ya. Bilas. Nah, pegang alat kelamin terakhir. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ibu harus menyiapkan dua air, yang satu baskom, yang satu bak, yang satu baskom, atau dua-duanya bak, nggak masalah ya, itu mah seni aja, tergantung ibu punya alatnya seperti apa di rumah. Nah, kalau misalkan cara yang kedua, disabuninnya langsung di sini, disabuninnya langsung di atas bak. Nah, disabuninnya di atas bak ya, caranya sama. Yang pertama dibasuhi dengan waslap yang nggak ada sabunnya gitu ya. Caranya sama, wajah dulu gitu. Nah, wajah dulu, terus langsung ke badan, tangan, kaki, punggung gini aja lah, biar nggak usah dibalik. Nanti pas ngebilasnya baru boleh dibalik. Jadi gini, baru ke kelamin. Nah, terus kasih sabun, boleh ganti waslap atau waslap yang sama juga nggak masalah sih pakai, karena ini mah langsung dijemurin kan cara yang kedua mah gitu ya. Jadi pakai waslap yang sama, terus disabunin, caranya sama gitu ya. Wajah dulu, kepala, badan, tangan, kaki, punggung, baru ke kelamin terakhir gitu. Nah, kemudian tadi sebelum ke badan, kalau pas lagi bersihin kepalanya banyak keraknya, itu pakai sisir khusus. Qadarullah saya nggak menyiapkan karena nggak ada. Jadi untuk ngangkat sisa kerak-keraknya itu dibersihkan aja pakai sisir ya, baru bilas gitu. Nah, setelah bersih, kan ini banyak sabunnya tuh karena kita memulai dari awal di atas bak. Nah, siapkan bak selanjutnya gitu. Bak yang kedua tinggal untuk membilas aja gitu ya. Nah, untuk membersihkan punggung ya, setelah dimandikan tadi kan sudah disiapkan tuh handuk sama pakaian gantinya, udah ngejejer di sebelah bak ya, atau di atas kasur. Jangan berjauhan antara bak sama pakaian ganti dan handuknya gitu, supaya ya kita meminimalisir resiko jatuh dan bayinya nggak kedinginan pas diangkat gitu ya. Jadi langsung bayinya dikeringkan di atas handuk, keringkan. Nah, ini pakaian juga sudah disetting sempurna gitu ya. Ini saya nggak punya popok, jadi pakai cangcut pentemnya gitu. Nah, ini udah
keringkan, kita nggak boleh pakai bedak ya. Beberapa orang tua masih ada yang menggunakan bedak, kita udah nggak boleh. Jadi bedak itu partikelnya kecil, bisa beresiko masuk ke saluran pernafasan, malah bahaya. Terus ada juga yang pakai bedak untuk daerah kelamin, malah menutup daerah kelaminnya, bahaya juga. Oh iya, tadi juga nggak dijelasin nih untuk perawatan kelamin bayi perempuan. Sama aja sih prinsipnya, dari atas ke bawah ya, dibersihkan dari atas ke bawah terus buang. Jangan diurek-urek gitu. Tadi kan saya ngejelasinnya perawatan kelamin laki-laki. Nah, kalau perempuan sebelum mandi bersihkannya dari atas ke bawah pakai kapas hangat, buang, terus bersihkan lagi dari atas ke bawah, buang. Boleh dibuka sedikit labia mayoranya untuk membersihkan daerah sisi-sisi labia mayoranya, terus buang gitu ya. Oke, lanjut ke ngeringkan bayi. Setelah kering, jangan pakai bedak. Kalau mau pakai minyak telon silahkan, selama bayinya tidak ada riwayat alergi. Nggak pakai minyak telon pun setelah dibajukan sebetulnya bayi sudah hangat, jadi nggak pakai apa-apa juga nggak masalah. Kalau misalkan baru mau pijatnya setelah dimandikan, ya boleh lanjut pakai minyak zaitun lagi, karena minyak zaitun itu mudah diserap sama tubuh, jadi aman sebetulnya dipakai setelah mandi juga nggak masalah. Cuma memang jadi lebih lengket aja untuk beberapa saat gitu ya. Jadi boleh kalau mau lanjut pijat pakai minyak zaitun, pakai Evo atau pakai VCO. Setelah dikeringkan, bayinya simpan di atas pakaiannya. Tuh cara ngangkatnya, kakinya angkat, terus ini pegang lehernya, pindahkan ke pakaian yang sudah disettingnya. Penggunaan popok ini karena saya pakainya celana dalam ya, itu usahakan di bawah tali pusatnya. Jadi nanti kalau ada yang pakai popok, mengikatnya di bawah tali pusatnya. Ini contoh pentemnya udah puput tali pusatnya ya. Kalau bayi baru lahir kan banyak yang belum puput. Nah, ini perawatan tali pusat nggak pakai apa-apa ya Bu ya, pastikan kering aja. Jadi tadi lagi dimandikan, dibersihkan aja. Kalau kotor biasa aja disabunin, boleh, nggak masalah. Nanti udahnya dikeringkan, tadi pakai handuk boleh, atau dikeringkan pakai kasa steril. Sebentar, kasa sterilnya. Oke, ini kasa sterilnya. Ibu bisa beli di apotek, banyak kasa steril. Nah, keringkan aja langsung ya, jadi nggak usah pakai apa-apa lagi, karena secara fisiologis tali pusat akan puput dengan sendirinya. Kalau misalkan geli ngelihatnya, ya boleh deh ditutup sama kasa steril, tapi nggak pakai apa-apa, nggak boleh pakai alkohol, nggak boleh pakai betadine, cukup dengan kasa kering aja. Tapi kalau pakai kasa kering ya pastikan kalau kena pipis, kena langsung diganti. Makanya saya ngasih saran untuk melipat tali pusatnya, melipat tali popoknya itu di bawah tali pusat untuk meminimalisir basah gitu ya. Jadi cara melipat kasanya untuk menutup tali pusatnya cukup disegitigakan seperti ini aja. Nanti ini simpen di bawah tali pusatnya. Kemudian ini dikeatasin untuk nutup bagian atas tali pusatnya. Kemudian tinggal diulir aja. Nah, ulir udah nggak usah kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng ya nanti repot pas dilepas dan ganti yang barunya gitu. Ya kalau mau praktisnya udah nggak usah pakai apa-apa, itu jauh lebih aman gitu ya. Nggak usah dilihat kalau memang geli mah gitu. Jadi cukup kering aja, nggak usah pakai apa-apa. Jadi prinsip perawatan tali pusat itu bersih dan kering. Setelah dikeringkan, dipakaikan baju, kita bedong bayinya ya. Ini bedong sebenarnya sih lebih ke adat kebiasaan orang Indonesia ya, apalagi daerah Jawa ya. Hampir seluruh daerah di Indonesia banyak yang menggunakan bedong. Jadi ini nggak wajib, kalau mau pakai baju atau pakai celana biasa nggak masalah. Kalau mau pakai bedong, ini kan fungsinya hanya untuk menghangatkan saja. Jangan terlalu kencang ya, jadi jangan diikat. Cukup di bulan-bulan aja, tapi nggak usah terlalu kencang gitu ya. Ini ditutup seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini boleh gini.
yang diikat, jadi bayinya nyaman di dalam, tetap di dalam bedongnya itu kakinya leluasa untuk bergerak gitu ya. Itu serangkaian perawatan bayi baru lahir yang dasar ya. Karena bayi sehat nggak ada intervensi apa-apa, kecuali kalau bayi sakit ya ada intervensi khusus yang biasanya disarankan oleh dokternya. Seperti apa caranya perawatan di rumah bisa berbeda tiap bayi gitu, karena diagnosisnya bisa berbeda. Kita fokus ke perawatan bayi baru lahir yang sehat gitu ya. Tambahan lagi, untuk mandi bayi itu boleh kok 2 kali sehari. Ada ibu-ibu yang udah sehari sekali aja, sore nggak usah dimandiin. Boleh dimandikan, apalagi kondisi suhu sedang panas, dimandikan saja supaya nyaman bayinya, tidur malamnya juga jadi lebih nyaman gitu. Terus ada juga yang beralasan, hujan nggak usah dimandiin, kan yang hujan di luar ya, bukan di sini, jadi bayinya nggak hujan-hujanan gitu. Mandi mah tetap di dalam rumah, jadi boleh mandi 2 kali sehari untuk bayi, nggak masalah gitu ya. Pagi mau mandi diceburin ke air, sore mandi diceburin ke air, nggak masalah. Yang penting perhatikan suhu ruangan gitu, pastikan kondisinya tertutup dan hangat gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian serangkaian penyuluhan ibu hamil dengan materi perawatan bayi baru lahir yang sehat yang disampaikan secara online untuk member grup penyuluhan ibu hamil, persembahan Salma Bandung untuk ibu-ibu hamil binaan tim Salma Bandung. Diinformasikan kembali bahwa Salma atau singkatan dari Sentra Laktasi Muslimah Indonesia adalah sayap dakwah dari Yayasan Askar Ramadan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya pendampingan ibu menyusui baik online maupun offline untuk semua kalangan termasuk kalangan ibu-ibu duafa. Selain itu ada banyak lagi kegiatan sosial Salma, diantaranya bekam gratis duafa, posyandu lansia, pemeriksaan ibu hamil, dan lain-lain. Silahkan bagi yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi infak bisa melalui rekening Yayasan Askar Ramadan Bank Mandiri di nomor rekening 1420014534217 atas nama Askar Ramadan, atau nomor rekening Bank Syariah Mandiri 70951263888 atas nama Yayasan Askar Ramadan. Bagi ibu-ibu yang membutuhkan konsultasi online, bisa menghubungi admin Salma Online dengan nomor kontak 085755557545. Dan bagi ibu-ibu yang membutuhkan konsultasi menyusui secara offline atau tatap muka langsung, bisa menghubungi admin Salma offline dengan nomor kontak 085755557325. Demikian saya tutup saja penyuluhan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.